Halo, selamat datang di presentasi untuk subbab 5.7 dan 5.9 untuk mata kuliah Analisis Multivariat. Perkenalkan, nama saya Nini Tanaya Setiadi sebagai presentator kali ini. Berikut adalah tabel of content untuk presentasinya. Pertama, untuk bab 5.7 yaitu untuk uji observasi berpasangan. Itu dibagi menjadi 3, ada 1 untuk kasus univariat, 2 untuk kasus multivariat, dan ketiga ada contohnya, khususnya untuk si kasus multivariat. Kemudian untuk bab 5.9 yaitu analisis profil juga dibagi menjadi 3, yaitu untuk analisis profil 1 sampel, kedua untuk 2 sampel, dan yang terakhir ada contohnya juga. Pertama, kita mulai dengan uji observasi berpasangan untuk kasus yang sampelnya itu univariat. Jadi maksudnya sampel univariat yang berpasangan itu adalah kondisi di mana kedua sampel itu tidak saling bebas karena data KI dari sampel pertama yaitu yang dinotasikan dengan Y dan sampel data KI dari sampel kedua yang dinotasikan dengan X itu berpasangan secara alamiah. Jadi misalnya dengan contoh ada tingkat IQ dan tingkat pendidikan. Untuk satu orang kan nilai IQ dan pendidikan nggak bisa ditukar-tukar kan antara individu satu dengan individu lainnya. Jadi itu secara berpasangan nempel terus untuk individu yang ke I. Untuk individu ke J nggak bisa ditukar dengan yang I gitu. Jadi itu yang disebut dengan berpasangan secara alami. Dengan demikian, sampel tidak saling bebas, alias dia memiliki korelasi antar sama lain. Maka rumus pertama yang ada di sebelah kanan ini, yang rumus T, itu sudah dapat digunakan lagi karena syarat untuk menggunakan rumus pertama yaitu kedua sampelnya itu harus saling bebas atau tidak berkorelasi. Korelasinya itu sama dengan 0. Jadi untuk mengakalinya, untuk bisa dihitung, kedua sampelnya itu dijadikan satu, di merge gitu istilahnya, yaitu dengan cara menghitung selisih antara data ke I dari sampel pertama dan sampel kedua, yang dinyatakan sebagai variabel D di dalam persamaan 2, yaitu DI sama dengan YI min XI. Jadi sampel ke I dari data ke jadi data ke I dari sampel pertama dikurang dari data ke I sampel kedua. Terus diasumsikan bahwa Y dan X itu berdistribusi normal bivariat. Sehingga dengan properti pada bagian 4.2, variabel DI itu berdistribusi normal dengan meannya itu mu Y dikurang dari mu X, terus variansinya itu adalah sigma kuadrat dari D. Dengan sigma kuadrat D itu adalah sigma kuadrat Y dikurang 2 kalinya sigma YX ditambah sigma kuadrat dari X. Terus karena X dan Y itu berdistribusi normal bivariat, jadi untuk menghitung mu dan sigmanya itu bisa menggunakan persamaan yang ada di nomor 3, dan untuk menghitung rata-rata dari D dan variansinya untuk D menggunakan yang nomor 4. Nah, untuk uji hipotesisnya, hipotesis H0-nya itu adalah mu D sama dengan 0, atau karena D itu sama dengan Y kurang X, bisa juga H0-nya itu ditulis mu Y sama dengan mu X. Jadi kan kalau sama dengan berarti selisihnya 0. Lalu menghitungnya itu dengan menggunakan statistik nomor 5, yaitu T juga, tapi rumusnya itu berbeda dari yang nomor 1 sebelumnya.
T yang nomor 5 ini akan berdistribusi T dengan derajat bebas N-1. H0 akan ditolak jika nilai mutlak dari T yang nomor 5 ini lebih besar dari T dari tabel dengan alfa yang terpilih dibagi 2, terus derajat bebasnya itu N-1. Kemudian asumsi sigma Y kuadrat sama dengan sigma X kuadrat yang diperlukan untuk T yang nomor 1 tidak diperlukan lagi. Umumnya hasil ini itu akan mengurangi varian sehingga powernya itu akan naik. Nah, misalnya ada suatu skenario di mana data normal bivariat yang saling berkorelasi ini kita pakaikan ke rumus yang nomor 1. Maka akan didapatkan rumus yang nomor 6 ini, yang T sama dengan Y bar min X bar per SPL akar 2 per N. Terus juga ekspektasi dari 2 SPL kuadrat per N-nya itu sama dengan sigma kuadrat Y tambah sigma kuadrat X per N sesuai dari nomor 7. Kemudian didapatkan juga bahwa variansi dari Y bar min X bar itu sama dengan sigma kuadrat Y ditambah sigma kuadrat X dikurang 2 theta XY per N. Sehingga didapatkan bahwa persamaan dari nomor 7 itu lebih besar daripada nomor 8, karena yang di nomor 8 kan dikurangi dari si sigma YX, dan diketahui ketika datanya itu bivariat, terdapat korelasi antar XY-nya, jadi nilainya itu tidak 0. Sehingga yang nomor 7 ini lebih besar daripada nomor 8, sehingga nilainya itu berkurang dari yang seharusnya. Jadi pada akhirnya itu didapatkan persamaan yang ke-9 ini, T juga. Nah, yang ke-9 ini sebetulnya setara dengan yang nomor 5, tapi lebih mudah digunakannya karena langsung memasukkan aja, jadi nggak perlu nyari D, walaupun sebetulnya sama-sama aja. Tapi lebih praktis aja dalam prakteknya.